warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zulfatin dengan NIM A50122055. Jadi, di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Non-Tes. Jadi, di samping saya adalah narasumber saya. Saya persilakan untuk memperkenalkan nama. Nama saya Kestrin dengan NIM A50122083. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan bertanya-tanya kepada Kestrin. Jadi langsung saja pertanyaan saya itu yang pertama, bagaimana perasaan kamu saat menghadapi tantangan baru di sekolah? Saat menghadapi tantangan baru di sekolah, saya merasa antusias dan siap untuk belajar hal-hal baru. Tantangan adalah bagian dari pertumbuhan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Saya percaya bahwa dengan sikap positif dan semangat belajar, saya dapat mengatasi setiap tantangan yang muncul di sekolah. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kamu mengatasi rasa takut atau kekhawatiran saat belajar? Yang pertama itu saya membuat jadwal belajar yang teratur. Jadi dengan cara saya membuat jadwal belajar yang terstruktur, saya dapat merencanakan waktu untuk setiap pelajaran dan mengurangi rasa cemas tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Oke, masuk pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana kamu menilai kemampuan diri kamu dalam menyelesaikan masalah di sekolah? Saya sering melakukan evaluasi diri. Yang pertama itu analisis kemampuan. Saya sering mengevaluasi diri sejauh mana saya memahami pelajaran, materi, pelajaran dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Terus saya sering melihat bagaimana saya telah menyelesaikan masalah sebelumnya dan apakah hasilnya memuaskan atau perlu ditingkatkan lagi. Dan yang keempat, bagaimana sikap optimismu membantu menghadapi hari-hari sekolah? Saya memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk belajar dan menghadapi tantangan di sekolah. Saya percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar hal baru dan berkembang. Terus, dari sikap optimis membantu saya untuk tetap tenang dan berpikir positif ketika menghadapi hambatan atau kesulitan dalam belajar. Saya melihat setiap masalah sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Jadi, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu mengatasi rasa takut atau keraguan dalam menghadapi hal-hal di sekolah? Saya itu sering berbagi perasaan takut atau keraguan saya dengan teman. Di sisi lain, saya melakukan persiapan sebanyak mungkin tentang hal baru yang akan saya hadapi di sekolah. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup, saya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi rasa takut atau keraguan dalam menghadapi hal-hal baru. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu melihat masa depanmu dengan sikap optimis? Terus apa yang meyakinkan kamu bahwa hal-hal baik akan terus terjadi? Saya melihat masa depan dengan sikap optimis. Saya yakin bahwa dengan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki, saya akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti dalam membantu penggunaan penyelesaian masalah. Keyakinan saya bahwa hal-hal baik akan terjadi didasarkan pada pengalaman positif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menetapkan objektif atau tujuan belajarmu di sekolah? Saya mempertimbangkan kebutuhan pribadi dan minat saya dalam menentukan tujuan belajar. Saya memikirkan apa yang ingin saya capai dan mengapa hal tersebut penting bagi perkembangan diri saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tujuan tertentu yang ingin kamu capai dalam pelajaran favorit di sekolah kamu? Tujuan yang ingin saya capai mungkin termasuk memahami konsep secara mendalam.
Saya ingin memahami konsep-konsep penting dalam pelajaran tersebut sehingga saya bisa menerapkannya dalam berbagai situasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menjaga fokus dan semangat dalam mencapai objektif belajarmu meskipun menghadapi kesulitan di sepanjang jalan? Saya memastikan tujuan belajar saya terdefinisi dengan jelas dan terukur, sehingga saya memiliki arah yang jelas dalam mencapainya. Nah, saya juga mengingat kembali alasan dibalik tujuan belajar saya dan menciptakan motivasi internal yang kuat untuk terus maju meskipun menghadapi kesulitan. Apakah bertanggung jawab memiliki hubungan dengan rasa percaya diri dan kemampuan belajarmu di sekolah? Jika iya, bagaimana? Iya, bertanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan rasa percaya diri dan kemampuan belajar di sekolah. Dengan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban di sekolah, saya merasa lebih percaya diri karena merasa mampu mengelola tanggung jawab tersebut dengan baik. Terus, apakah ada situasi di mana kamu merasa bertanggung jawab terhadap tindakan atau keputusan di sekolah? Terus bagaimana perasaanmu saat itu? Begini, jika saya harus memimpin proyek kelompok, saya akan merasa bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota berkontribusi dalam proyek. Diselesaikan tepat waktu. Jika proyek tersebut berhasil, saya akan merasa sangat puas dan bangga. Namun, selama prosesnya saya mungkin merasakan tekanan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Perasaan ini, meskipun bisa tenang, akan membantu saya tumbuh dan belajar bagaimana mengelola tanggung jawab dengan baik di masa depan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu mendefinisi arti bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kamu di sekolah? Memenuhi tugas dan kewajiban. Jadi menurutku menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu, seperti mengerjakan PR, mengikuti aturan kelas, dan mempersiapkan diri untuk ujian merupakan definisi bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Terus juga mengembalikan buku atau peralatan yang dipinjam tepat waktu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah dengan cara efektif? Yang pertama itu saya mulai dengan memahami secara menyeluruh apa yang diminta dalam tugas tersebut, termasuk batas waktu pengumpulan, format yang diperlukan, dan kriteria penilaian. Yang kedua, saya menilai urgensi dan pentingnya setiap tugas untuk menentukan prioritas mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Saya membuat jadwal belajar yang terstruktur dan disiplin dalam mengikuti judul tersebut. Jadwal ini mencakup waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, istirahat, dan aktivitas lainnya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kamu menilai kemampuanmu dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah tugas di sekolah? Kalau itu saya menilai hasil akhir tugas saya. Apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan? Apakah saya dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif? Jika hasilnya tidak memuaskan, saya akan mencari tahu apa yang bisa saya lakukan secara berbeda di lain waktu. Baik, wawancaranya sudah selesai ya. Saya mengucapkan terima kasih Catherine sudah cukup jujur mengatakannya begitu ya. Terima kasih banyak Adik Catherine.